Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah ya kita hari ini bisa bertemu. Alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa menyelenggarakan acara ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, sosialisasi pada hari ini yaitu merupakan sebuah perwujudan aksi nyata kami sebagai peserta atau calon guru penggerak angkatan 11, yaitu pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Bapak Ibu, apakah sudah pernah mendengar apa itu budaya positif? Kira-kira nih, ada yang mau berpendapat atau tidak? Apa itu budaya positif? Ya, silakan Bapak M. Khalid. Bersalaman, Bu. Siswa bersalaman dengan guru. Ya, benar sekali, itu merupakan salah satu budaya positif yang selalu kita laksanakan di sekolah ini ya Pak ya. Ya, di sini saya menyimpulkan bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi pembiasaan perilaku yang positif. Bapak Ibu, kami sudah mempelajari modul 1.4 ini. Budaya positif sudah dijalankan selama beberapa minggu dan ada banyak sekali pengetahuan yang kami dapatkan, dan dalam aksi nyata ini kami harus menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan pada modul 1.4 ini. Nah, budaya positif di dalamnya itu banyak sekali konsep intinya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya budaya positif hanya bersalaman. Memang benar bersalaman, bersapa, sopan, satu itulah merupakan budaya positif. Namun banyak sekali konsep-konsep intinya seperti ini. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan penghargaan dan hukuman. Baik, kita akan bahas satu persatu konsep inti budaya positif tersebut. Yang pertama, disiplin positif. Dari kata disiplin, Bapak Ibu kira-kira apa pengertian disiplin? Patuh, Bu. Silakan Bu Ica untuk berpendapat, apa itu disiplin? Menurut saya, disiplin itu merupakan sesuatu yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ica, luar biasa sekali. Dari pendapat dari Ibu Ica bahwa disiplin adalah menaati sebuah aturan ya Bu. Lalu di sini saya simpulkan disiplin positif tersebut merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kalau disiplin menurut Ibu Ica tadi merupakan menaati aturan. Nah, pada budaya positif ini kita merubah mindset kita bahwa yang kita lakukan di sekolah ini, keseluruhan kegiatan kita merupakan sebuah kesadaran, bukan lagi sebuah menaati aturan. Bapak Ibu bisa membedakan menaati aturan dengan kesadaran diri. Kira-kira berbeda atau tidak? Berbeda, Bu. Taat peraturan
dengan kesadaran. Iya, Bu. Bisa ada yang memberikan contoh? Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan antara kesadaran dan menaati aturan. Kalau menurut saya perbedaannya, kalau kesadaran itu sesuatu yang muncul dari diri sendiri atau dari hati kita tanpa ada paksaan, dengan tulus ikhlas bahwa sesuatu yang baik itu perlu kita berikan dimanapun kita berada. Contohnya mungkin kalau di sekolah kita taat dengan mematuhi aturan yang ada di sekolahan tanpa adanya intervensi atau ketakutan kita dengan pimpinan. Cuman kalau ketaatan itu kalau menurut saya masih ada sedikit, mungkin kita taat dengan suatu aturan yang ada di instansi kita bekerja, itu hanya karena mungkin kita takut dengan atasan, ya, atau mungkin ada sesuatu yang ingin kita capai di suatu pekerjaan yang kita lakukan, seperti itu menurut saya. Jadi intinya kalau ke yang pertama itu perlu dengan keikhlasan kita, muncul dari hati kita yang paling dalam atas kemauan kita sendiri, itu yang dimaksud dengan kesadaran. Terima kasih. Benar sekali yang disampaikan oleh Bapak Saironi, dan ini nanti ada kaitannya dengan teori motivasi ya Bapak Ibu. Nah, di dalam konsep ini tadi kan ada saya sebutkan ada teori motivasi. Ya, jadi dalam konsep inti tadi itu saling berkaitan. Konsep inti budaya positif itu ada berapa tadi? 8 kalau tidak salah tadi, yaitu saling berkaitan. Nanti akan kita bahas juga pada teori motivasi seseorang melakukan suatu hal. Sekarang kita lanjut dulu pada poin yang kedua. Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan suatu sifat atau perilaku yang menuju ke arah yang positif. Contoh, ini nilai-nilai kebajikan ini memang nilai-nilai yang sudah disepakati secara universal ya Bapak Ibu. Ini contohnya nih. Nilai-nilai kebajikan tersebut adalah sebuah keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan masih banyak lagi nilai-nilai yang kita pandang bahwa nilai-nilai itu merupakan suatu nilai-nilai kebajikan. Lanjut yang ketiga, nah ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita dalam menginginkan sesuatu itu pasti ada kebutuhan dasar kita yang akan kita penuhi. Nah, ini menurut William Glasser mengatakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, lalu ada kesenangan, ketiga penguasaan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Bapak Ibu, sekarang saya akan bercerita sedikit, nanti silahkan dipahami dan silahkan dipilih nih dari kelima kebutuhan dasar ini mana sih yang belum terpenuhi dari cerita yang akan saya ceritakan ini. Oke. Si Doni merupakan siswa sekolah dasar kelas 4.
Pada pelajaran matematika, Doni selalu membuat gaduh di kelas, menjahili temannya satu kelas, bahkan selalu ingin bercanda dengan guru matematikanya, dan itu dilakukan terus-menerus oleh Doni, tidak hanya 1-2 kali saja. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, kebutuhan dasar mana yang akan dipenuhi oleh Doni tersebut dari kelima kebutuhan dasar ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Bu Laila. Kalau menurut saya Bu, yang kebutuhan dasar yang dibutuhkan Doni itu kebebasan dan kesenangan. Ya, jadi menurut Ibu Laila, kebutuhan dasar yang akan dipenuhi oleh Doni tadi masuk dalam bagian kebebasan dan kesenangan. Benar sekali ya Bapak Ibu, di situ si Doni tidak bisa menempatkan diri pada saat mata pelajaran matematika. Seharusnya peserta didik kan mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelas tersebut, tapi ternyata Doni tersebut masih melanggar keyakinan tersebut, dan bisa jadi Doni tersebut ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Jadi mungkin rasa senang dan rasa bebasnya masih kurang dalam kehidupan Doni. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa Bu. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia yang sudah sempat kita singgung tadi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Jadi dalam melakukan sesuatu hal itu manusia memiliki motivasi tersendiri. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, nah ini yang sangat ideal ya Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan mereka tanamkan dalam diri mereka masing-masing. Saya akan mengajukan satu pertanyaan ya Bapak Ibu. Jika di sekolah ini tidak ada peraturan untuk gurunya, kira-kira apakah Bapak Ibu akan tetap berangkat tepat waktu? Tidak. Terima kasih atas waktunya Bu Rizka. Jadi kalau menurut saya, walaupun di sekolah itu tidak ada aturan dan sanksi bagi guru yang terlambat, tapi saya tetap berangkat tepat waktu, karena saya mengajar, saya datang ke sekolah itu bukan untuk menghindari hukuman, tapi karena saya tahu gitu kan bagaimana saya tepat waktu itu kan menjadi teladan yang baik untuk siswa. Jadi ada aturan, ada hukuman, tidak terlalu berpengaruh untuk saya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Apakah hal tersebut Ibu lakukan untuk mendapat penghargaan dari atasan? Silakan. Kalau untuk mendapat penghargaan dari atasan bisa iya, bisa tidak. Karena saya juga harus mencari simpati dari atasan agar nilai saya baik, SKP saya baik. Tetapi di sisi lain yang menjadi tolak ukur itu bukan hanya penghargaan, tetapi apa yang bisa kita berikan ke sekolah kita, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menjadi teladan bagi rekan sejawat maupun bagi murid-murid yang ada di SMA ini. Mantap, luar biasa sekali ya Bapak Ibu dari Ibu Mia Yulfitria. Dan menurut saya, kalau dari pendapat Ibu Mia tadi, Bu Mia ini arahnya ke bagian yang ketiga, lebih menghargai diri sendiri dan mempercayai nilai-nilai yang dipercaya oleh Bu Mia tersebut.
Sekarang kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu memiliki posisi kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Saya akan menjelaskan nih satu persatu. Yang pertama sebagai penghukum. Kira-kira nih sebagai posisi kontrol sebagai penghukum itu yang seperti apa Bapak Ibu? Ya menghukum Bu. Ya benar. Jadi Bapak Ibu guru masih melakukan pembelajaran seperti zaman kolonial ya Bapak Ibu. Sekarang penghukum ini sebenarnya sudah tidak boleh sebagai penghukum. Hukuman itu sudah tidak layak lagi digunakan di dunia pendidikan Bapak Ibu. Jadi saya harapkan ke depan sekolah kita SMA Negeri 1 Blitar 3 tidak ada lagi bapak atau ibu guru yang masih menggunakan hukuman sebagai pembuat rasa jera mungkin ya untuk anak-anak. Nah nanti kita akan bahas, lalu kalau nggak dibagaimanakan, nah, nanti kita akan bahas di konsep yang selanjutnya. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh? Iya Bu, biar anak itu merasa dia bersalah, biar tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Benar sekali Ibu Mia. Contoh kalimatnya gimana Bu kira-kira? Misal kita ngomong ke anak, "Nak, kamu kalau terlambat seperti itu, apa kamu nggak merasa bersalah? Apa kamu nggak merasa mengkhianati kepercayaan orang tua? Apa kamu nggak merasa emang-emang sayang terlambat mengikuti pelajaran?" Semacam itulah Bu. Ya benar sekali pendapat dari Ibu Mia. Jadi apa yang kita sampaikan itu membuat anak merasa dia bersalah gitu. Contohnya, apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu? Benar, sama juga sih intinya yang disampaikan oleh Bu Mia tadi. Apa kamu nggak kasihan orang tuamu sudah banting tulang cari uang untuk bisa menyekolahkan kamu? Nah itu kan nanti pada akhirnya anak akan merasa bersalah ya Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Rizka. Ya, menurut saya posisi kontrol guru sebagai teman itu adalah guru itu memposisikan seperti teman gitu ya. Mungkin contohnya mengapa kalian tidak mengerjakan tugas hari ini ya, kan, seperti itu. Tapi gak apa-apa lah, untuk hari ini Bapak maafkan, mungkin minggu depannya bisa dikerjakan. Tolong bawakan Bapak proyek ini ke kantor, terima kasih. Mungkin seperti itu Ya. Mungkin itu memposisikan dia sebagai teman. Terima kasih Bu Rizka. Ya sama-sama Bapak M. Holin, luar biasa sekali. Benar yang dikatakan oleh Bapak M. Holin. Terkadang kita itu memposisikan diri kita sebagai teman secara tidak sengaja ya Bapak Ibu ya. Saya berikan contoh, misal nih posisi sebagai guru sebagai teman. Contohnya seperti ini. Nanti kalau kamu dapat nilai 100, nanti Ibu bakal berikan hadiah. Itu merupakan contoh posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Kira-kira ada yang memberikan contoh? Iya, Bu Rizka, terima kasih. Pemantau ini menurut saya adalah
bagaimana guru itu mengawasi murid dan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, peraturan sekolah dan konsekuensinya apa. Jadi dia menggunakan data-data, catatan dan sebagainya itu untuk mengingatkan anak konsekuensi yang terjadi kalau dia melakukan kesalahan itu apa. Misalnya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa. Nah, ini buat anak untuk melakukan konsekuensinya, itu namanya pemantau. Terima kasih. Ya, benar sekali. Terima kasih Bapak Ekoli. Jadi pada posisi pemantau ini, guru itu lebih sering memperingati ya Pak ya. Jadi kamu tahu nggak aturan sekolah apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu langgar, konsekuensinya apa. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya sudah hampir mendekati ideal ya Bapak Ibu. Cuman pada pemantau ini mungkin ada benar ya kata Pak Sekoli tadi, masih kaku, masih ada beberapa hal yang belum dilakukan dalam posisi pemantau. Lalu yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini merupakan posisi yang sangat ideal yang seharusnya dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru di dunia pendidikan. Karena apa? Posisi manajer ini dalam setiap permasalahan guru itu melibatkan siswa. Jadi nggak hanya satu arah. Jika ada permasalahan, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pendukung, guru sebagai pembimbing, membimbing siswa tersebut untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kira-kira Pak Doni pada posisi manajer ini contohnya seperti apa? Baik, terima kasih Bu Rizkan. Kalau menurut saya posisi manajer itu di mana posisi guru itu tidak langsung memberikan permasalahan itu kepada siswa. Jadi ketika siswa misalnya ada masalah, jadi guru itu akan yang pertama itu akan mendekati dulu, akan menggali dulu apa permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Setelah melakukan tahu permasalahannya, maka guru itu akan mencari solusi terbaik untuk siswa itu apa yang harus dilakukan. Setelah itu maka akan dilanjutkan dengan semacam diskusi dengan siswa tersebut agar masalah yang mereka hadapi atau siswa itu hadapi itu bisa tumbuh sendiri dari diri siswa itu sendiri untuk memperbaikinya. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya, benar sekali. Terima kasih. Jadi dalam posisi manajer ini yang dimaksudkan Pak Doni tadi adalah membimbing dan mengevaluasi permasalahan tersebut, menganalisis permasalahan tersebut secara mendetail ya Bapak Ibu. Di sini saya sampaikan beberapa fungsi utama guru sebagai manajer. Yang pertama, sebagai guru sebagai perencana, guru sebagai pelaksana, sebagai evaluator, sebagai pengelola sumber daya, dan guru sebagai motivator. Ya, hal tersebut masuk ke bagian guru sebagai fungsi guru sebagai manajer. Jadi, apakah kita bersama-sama siap untuk memposisikan diri kita sebagai manajer? Insya Allah siap. Nah, setelah ini saya harapkan Bapak Ibu semua, kita semua di sini untuk menyadari, merenungkan sekarang ini posisi kita ada di mana dari kelima ini. Nah, setelah merenungkan hal tersebut, maka
kita akan bisa mengevaluasinya, merefleksi diri agar menjadi guru yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Siap Bapak Ibu? Siap Bu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Apakah ada yang sudah pernah melaksanakannya pada bagian keyakinan kelas ini, karena ini sudah familiar ya Bapak Ibu, sudah tidak lagi menjadi hal yang tabu, belum diketahui banyak orang. Ini sudah mulai gencar dibicarakan di dunia pendidikan. Ada yang pernah sudah melaksanakan Bapak Ibu? Sudah Bu. Baik, terima kasih Bu Rizka. Untuk keyakinan kelas ini sudah saya bukukan dengan siswa. Salah satu contohnya yaitu membuat kesepakatan kelas yang dibuat bersama antara semua siswa di kelas dengan wali kelasnya, dan kesepakatan itu sudah ditempel di ruang kelas tersebut agar semua bisa melihat dan membacanya setiap hari. Ya, luar biasa sekali Bapak Mohtar. Apakah kesepakatan kelas yang sudah Bapak Mohtar laksanakan sesuai dengan poin-poin yang ada di sini? Yang pertama bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sudah. Sedikit dan mudah diingat ya Pak, sesuai juga dengan kondisi kelas dan melibatkan warga sekolah. Sudah disampaikan tadi bahwa seluruh siswanya dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan kelas. Nah, itu merupakan contoh yang disampaikan oleh Bapak Mohtar. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Hikmah dan Guru Rizka selaku guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Palitika ini, pengurus OSIS yang sempat hadir pada hari ini, dan juga perwakilan kelas yang kami banggakan. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di ruangan ini dengan membuat sebuah kesepakatan sekolah. Tulis nama dan kelas ya. Nama kelas. Sekolah yang masih perlu sangat diperhatikan. Contoh yang masih terjadi di kelasmu apa bullying, apa bolos, lambat. Yuk kita ke slide selanjutnya. Ya, yang selanjutnya ini merupakan sebuah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 tahapan yang akan dilaksanakan di segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
Seharusnya di sini kita praktek Bapak Ibu. Sebelumnya, mari kita bersama-sama menonton video segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Mari kita tonton bersama-sama. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Iya, Bu. Tiara, Ibu tadi dengar laporan dari ketua kelas. Kamu marah-marah ya? Iya, Bu. Kenapa kok marah-marah? Sepatu saya disembunyikan sama teman-teman, Bu. Oh gitu. Iya, Ibu mengerti. Jika Ibu ada di posisimu, pasti Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap teman-teman satu sekelas? Saya marah-marah dan saya maki-maki teman sekelas, Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Iyalah, Bu. Masa aku harus diam terus? Setiap hari sepatu disembunyikan dan pulang-pulang kotor. Ya wajarlah kalau kamu marah, karena sepatu kamu pasti selalu kotor kalau habis disembunyikan ya. Iya, Bu. Ya, Ibu sangat menghargai kamu tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya kamu mukul teman-temanmu atau kamu berbuat hal yang sama, menyembunyikan sepatu teman-temanmu juga. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu sampai menggebrak meja guru. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Tidak, Bu. Kalau begitu, menurut kamu keyakinan kelas apa yang seharusnya yang sudah kamu langgar? Menghargai, Ya, dan menghargai dan menghormati ya. menghargai dan menghormati. Jadi keyakinan kelas itu ada bagian menghargai dan menghormati kan di kelas. Iya, ya. Bu. Menurutmu menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu kira-kira keyakinan apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa sedang marah? Saya akan menahan amarah saya dan saya akan lebih bersabar lagi, Bu. Nah, benar sekali. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Saya akan lebih bersabar lagi dan saya akan jika ada yang berbuat seperti itu lagi, saya akan melaporkan ke wali kelas atau guru mata pelajaran. Ya, benar sekali. Tepat sekali tindakan yang akan kamu lakukan ya, Tiara. Tetap semangat. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Iya, Bu. Silahkan, boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Jadi dalam setiap langkahnya pada segitiga restitusi ini ada tujuannya ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu membantu individu untuk merasa aman dan merasa dihargai. Yang tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Itu tujuannya untuk agar siswa mengakui bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan semua orang pernah melakukan kesalahan. Lalu yang tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini untuk membantu individu memahami nilai-nilai yang mereka yakini dan tujuannya untuk individu tersebut mencari solusi apa yang akan dilakukan setelah segitiga restitusi ini dilaksanakan. Jadi mencari solusi dari permasalahannya. Mari Bapak Ibu kita membuat contoh kalimat ya. Kita mulai dari tahap yang pertama dulu, menstabilkan identitas. Tadi tujuannya untuk membantu individu merasa aman dan merasa dihargai. Jadi ketika ada satu siswa yang kita panggil nih menghadap ke kita, kira-kira apa yang akan kita sampaikan kalimat pertama agar siswa tersebut merasa aman dan dihargai dan tidak takut untuk melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Ada yang ingin memberikan contoh, silakan. Ya baik, di sini saya akan mencoba memberikan contoh untuk bagaimana proses menstabilkan identitas ya. Misalkan ada siswa yang tadi ketahuan ke kantin di jam pelajaran bahasa Inggris, dia masuk ke ruangan saya karena saya panggil, terus saya akan bertanya. Yang pertama jelas silakan masuk. Alif nih, misalkan Alif ya namanya. Alif silakan masuk ya.
duduk Lim, ya sudah. Alif, kalau ibu dengar tadi ibu dapat laporan dari guru bahasa Inggris dari Pak Doni, katanya kamu bolos ya ke kantin pas pelajaran Pak Doni. Iya. Contoh yang diberikan oleh Ibu Lisa tadi, ketika anak kita panggil menghadap ke kita sampaikan dulu nih yang pertama pada kestabilan identitas ini. Misalnya Alif tadi ya, nama samaran Pak ya. Jadi disampaikan seperti ini ya, Alif, ibu dengar dari guru bahasa Inggris tadi Alif ke kantin ya saat zaman belajar. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat pada tahapan menstabilkan identitas. Beri tepuk tangan dulu untuk Lisa, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kita lanjut ke tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini tujuannya tadi saya sampaikan agar siswa mengakui bahwa kesalahan adalah suatu bagian dari proses belajar. Nah, saya minta untuk memberikan contoh pertanyaan lagi ya, seperti yang sebelumnya tadi kepada Bapak Imam ya. Silahkan untuk memberikan contoh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan memberikan contoh validasi tindakan yang salah untuk peserta didik. Contohnya seperti ini. Ketika peserta didik itu melakukan kesalahan, contohnya seperti ketika ada peserta didik itu yang pergi ke kantin tapi tidak izin dengan gurunya terlebih dahulu. Mungkin kebanyakan dari kasus yang saya pernah alami itu karena peserta didik itu tidak punya penyakit mah, jadi harus ke kantin, tapi salahnya adalah tidak meminta izin dahulu terhadap guru yang bersangkutan. Nah, untuk itu kalimat yang tepat untuk disampaikan kepada mereka itu adalah itu tidak masalah nak, karena setiap orang bisa melakukan kesalahan, tetapi mohon diingat lain kali ada prosedur yang harus dilakukan. Oke. Jadi tidak apa-apa nak melakukan hal itu, melakukan kesalahan tidak apa-apa, asal tidak diulangi lagi karena ada prosedur yang harus diikuti. Contoh kasus kamu adalah kamu tidak izin dengan guru, mungkin memang karena kamu punya penyakit mah jadi harus makan, itu tidak apa-apa, tapi lain kali harus izin dahulu kepada guru yang bersangkutan agar tidak menimbulkan masalah. Mungkin itu saja. Ya, benar sekali. Pernyataan dari contoh dari Pak Imam Taufik luar biasa. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi kita harus selalu menggunakan kalimat tersebut pada segitiga restitusi yang kita laksanakan. Yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Imam tadi, setiap orang itu pernah berbuat kesalahan. Tindakan kamu itu tidak apa-apa, wajar dilakukan, cuma mungkin prosedurnya yang salah, yaitu tidak izin dulu kepada guru mata pelajaran. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu tahap menanyakan keyakinan. Sudah saya sampaikan tadi, menanyakan keyakinan ini tujuannya adalah membantu individu memahami nilai-nilai yang mereka yakini, membantu individu menemukan solusi dari permasalahan yang sudah terjadi. Juga pada menanyakan keyakinan ini kita bisa mengaitkan dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi setiap
pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, kita kan punya pedomannya, yaitu kesepakatan kelas. Ada yang bisa memberikan contoh menanyakan keyakinan? Silahkan. Terima kasih Bu Rizka. Saya mencoba menjawab langkah-langkah ketika restitusi. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Apa yang disampaikan kawan-kawan tadi tentang kesalahan yang dilakukan Ali. Mungkin kita bisa mulai kelanjutannya. Pertanyaan kepada Ali adalah, Ali, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat bersama? Mungkin jawab Ali kan? Iya. Nah, itu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Apakah dengan kesalahan ini, apakah dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kamu akan memperbaiki kesalahanmu dan kedepannya akan menjadi orang yang lebih baik? Silakan bertanya kepada seperti itu. Dan terakhirnya kita memberikan semangat kepada Ali, semoga kedepannya menjadi orang yang lebih baik. Mungkin itu saja Bu Rizka, terima kasih. Ya, luar biasa Pak Enholid atas contoh yang sudah diberikan pada tahap menanyakan keyakinan. Jadi tetap kita memedomani kesepakatan kelas dan juga mencari bersama-sama solusi dari masalah yang telah terjadi. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Ya, yang terakhir ini adalah penghargaan dan hukuman. Ini saya sampaikan secara singkat saja ya, bahwa katakan no untuk kata hukuman. Bareng-bareng ya Bapak Ibu. Hukuman? No. Konsekuensi? Yes. Ya, terima kasih. Lalu bisa Bapak Ibu lihat di depan saya sudah membuat slide ini, yaitu penghargaan sama dengan hukuman. Jika masih ada Bapak Ibu di sini yang masih memberikan penghargaan berupa reward atau hadiah, nah itu adalah sebenarnya merupakan hukuman bagi siswa tersebut. Ya, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa kok penghargaan itu sama dengan hukuman gitu. Bahkan hampir semua guru itu memberikan penghargaan, hadiah, apalagi waktu pembagian apa tuh, juara 1, juara 2, juara 3 dikasih coklat misalnya. Tapi di sini saya sampaikan bahwa penghargaan itu merupakan hukuman. Silakan yang ingin berpendapat, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Rizka Indriana SPD yang sangat luar biasa. Pertanyaannya adalah penghargaan itu sama dengan hukuman. Apakah penghargaan itu sama dengan hukuman? Kalau menurut saya sebagai guru yang biasa itu sangat betul sekali, penghargaan itu sama dengan hukuman. Kenapa? Karena kalau menghukum itu hukum jelas, hukuman itu akan mematikan karakter dari peserta didik. Kalau penghargaan ini memang kata-katanya sangat bagus sekali, memberikan penghargaan sehingga anak itu akan tumbuh dan hidupnya akan membesar. Akan tetapi imbas dari penghargaan itu akan mematikan kreativitas anak. Dalam artian itu, anak itu akan mau melakukan sesuatu kalau dapat penghargaan semacam reward dan sebagainya. Ketika nanti tidak ada penghargaannya, maka dia tidak tergerak untuk melakukannya. Itu kalau menurut saya, Bu Rizka. Itu contoh simpelnya saja. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih kembali, luar biasa sekali Bapak Doni Kasuma sudah menyampaikan bahwa penghargaan itu bisa mematikan kreativitas.
Nah, di sini saya sampaikan juga dari ahli yaitu Alfikon. Ini adalah pernyataan dari Alfikon mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan mengenai penghargaan yang sama nilainya dengan hukuman. Nah, berikut ini adalah beberapa pertanyaan dari Alfikon. Yang pertama adalah penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan adalah menghukum, dan motivasi seharusnya hadir dari dalam diri seseorang, bukan karena penghargaan. Ya, demikianlah penjelasan mengenai budaya positif dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, dan ini merupakan aksi nyata kami. Saya harapkan apa yang sudah kita bahas, sudah kita diskusikan, sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua di sini. Dan yang saya harapkan adalah kita semua di sini, Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Bintang 3, dapat melaksanakan budaya positif ini secara konsekuen ya Bapak Ibu ya. Nah, dari penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman ini mungkin yang dapat saya simpulkan bahwa budaya positif itu merubah ketaatan menjadi kesadaran Bapak Ibu. Jadi alangkah lebih baiknya kita melakukan semua hal, apalagi kewajiban kita itu adalah merupakan dari kesadaran diri kita masing-masing. Jadi tingkatannya kesadaran itu lebih tinggi dari ketaatan. Seperti itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih juga atas partisipasinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Guru Hikmah dan Guru Rizka selaku guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Bintang 3 ini, pengurus OSIS yang sempat hadir pada hari ini, dan juga perwakilan kelas yang kami banggakan. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di ruangan ini dengan membuat sebuah kesepakatan sekolah. Tulis nama dan kelas ya. Nama kelas. Sekolah yang masih perlu sangat diperhatikan. Contoh yang masih terjadi di kelasmu apa bullying, apa bolos, lambat. Dokumentasi kedua ini merupakan penerapan disiplin positif dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan, yaitu toleransi. Udah, ini udah mau
beda agama. Kok kamu gitu sih nggak mau kenalan sama kita? Padahal kan kita berteman harus nggak pandang beda agama. Kan kita nggak mau teman sama beda agama. Asik, jangan so asik. Halo. Hai. Kalian baru ya? Iya. Oh, ayo kita masuk bareng-bareng yuk. Ayo. Aduh, panas banget. Bangunin ya. Yuk. Oh iya, ada yang puasa. Maaf ya, sengaja. Astagfirullah. Kita ada kursi. Kita minum di sana yuk. Ayo. Bentar, mereka kan puasa. Halo. Hai. Ada yang sholat. Isi mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ini pertemuan kita yang pertama kali di semester ganjil di kelas 11 ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini, sebelum kita memasuki pembelajaran, sebelum kita membahas materi-materi yang akan Ibu berikan, kita harus membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi mungkin kalian sudah membuat kesepakatan kelas dengan wali kelasnya sudah? Sudah ditempel, dicetak belum? Seharusnya dicetak dan ditempel biar semua bisa membaca. Nah, sekarang Ibu minta kita bersama-sama membuat kesepakatan mata pelajaran bimbingan dan konseling. Jadi kesepakatan ini digunakan saat mata pelajaran nanti kan di mata pelajaran yang lain pasti ada kesepakatan lain dengan gurunya masing-masing. Oke, anak-anak kelas 11 5 Ibu akan bertanya kira-kira apa sih yang menurut kalian pantas dilakukan di mata pelajaran BK ini. Kira-kira kesepakatan apa saja yang bakal kita gunakan di mata pelajaran BK ini? Ada yang ingin berpendapat? Ya, kalau mungkin masih bingung untuk berpendapat, nanti Ibu minta masing-masing menuliskan keinginannya di kertas ini ya. Kertas ini nulis masing-masing dan nanti akan ditempel di depan, nanti kita bacakan satu-satu. Ya. Langsung ditulis ya. Misalnya apa di mata pelajaran mereka datang tepat waktu. Boleh. Langsung ditulis, nanti nggak lengket sih kalau lama-lama. Gak mau original. Mana nih Bu? Ya aku tempel. Ya sudah, silakan ditempel. Boleh makan. Yuk, satu-satu ditempel. Yang tahu gimana?
Namanya penalti. Sudah semua ya. Oke, Ibu akan membacakan beberapa kalimat yang sudah kalian buatkan di sini, dan ini nanti akan kita simpulkan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Karena kan banyak sekali ya, pasti bahasanya juga berbeda-beda nih. Terus kita juga pakai kalimat yang positif, jadi tidak memakai kalimat kata jangan, itu nggak dipakai. Terus tidak boleh, itu juga tidak dipakai. Misal jangan terlambat, nanti kita buat kalimatnya menjadi datang tepat waktu. Sekarang Ibu bacakan ya. Yang pertama di sini belajar sungguh-sungguh saat di kelas. Yang kedua, memakai HP untuk hal-hal penting. Memakai HP untuk pelajaran atau tugas. Yang ketiga, boleh makan di kelas. Nanti kita akan bahas ya. Lalu belajar dengan sungguh-sungguh, sama kayak yang tadi ya. Kita harus saling menghargai satu sama lain, antara sesama teman dan guru. Misal saling menghargai atas pendapat yang disampaikan boleh. Membuka HP waktu untuk mencari materi. Mengerjakan tugas tepat waktu, menggunakan HP saat ada kepentingan saja. Ya, siswa sudah harus di kelas jika guru masuk ke kelas. Tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran BK. Selanjutnya, memakai HP hanya saat dibutuhkan. Tidak boleh memakai baju yang ketat. Ada pakai baju ketat. Tidak boleh terlambat datang ke kelas. Saling menghargai teman dan guru. Saling menghargai teman. Tidak memainkan HP saat guru menjelaskan. Oke, sekarang kita ambil poin-poin dari beberapa pendapat ini ya. Yang pertama tadi masalah kehadiran, ya enggak? Ya atau tidak? Ya. Kehadiran. Nah, nanti kita akan buat kalimatnya di sini. Yang kedua, tadi masalah penggunaan HP ya. Ya, HP. Yang ketiga, apa lagi mau ya? Belajar ya. Masalah pembelajaran, belajar. Apa mana yang makan? Masuk apa makan? Makan apa? Boleh makan tapi pas sakit perut gitu. Yuk. Yang kelima, menghargai. Oke, pada poin pertama, poin kehadiran, kira-kira kalimat seperti apa yang pantas dipakai untuk kesepakatan mata pelajaran? Apa? Yang keras? Yang keras? Datang tepat waktu. Ya, kita pakai kalimat datang tepat waktu. Lalu yang kedua, penggunaan HP. Penggunaan HP di Bu, gunakan HP saat diperlukan saja. Ya, Sinta tadi menyampaikan bahwa menggunakan HP saat diperlukan saja ya. Ya, boleh ada yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya? Wisnu, ya silakan Wisnu. Menggunakan HP hanya untuk belajar. Ya. Dan oh iya. Ya, benar sekali pendapatnya Wisnu, menggunakan HP hanya saat belajar, untuk belajar. Nah, sekarang Ibu simpulkan di sini bagaimana jika kalimatnya seperti ini. Bijak menggunakan HP. Ini sudah mencakup semuanya ya. Bijak menggunakan HP. Selanjutnya belajar. Tadi katanya belajar bersungguh-sungguh.
Kira-kira ada yang mau berpendapat enggak kalimatnya seperti apa yang sesuai? Ya, Bambang silakan. Sungguh saat pelajaran BK. Buat saja di sini belajar dengan bersungguh. Sekarang, loh, jadi kok bodoh? Ah, 1, 2, 3. Oke, sekarang kita lanjut pada poin keempat, yaitu poin menghargai. Ayo, silakan yang mau berpendapat, ya silakan. Harus menghargai guru saat guru menjelaskan di depan. Nah sekali, Ari menyampaikan menghargai guru saat guru menjelaskan di depan. Selanjutnya ada yang lain. Alif, silakan. Ya. Menghargai pendapat satu sama lain, Bu. Ya. Ya, Alif menyampaikan saling menghargai satu sama lain. Berarti pada poin pertama Alif menyampaikan menghargai guru dan Alif menghargai sesama teman ya. Berarti kita simpulkan menghargai ya, menghargai guru dan Teman. ya. Sekarang pada poin berpakaian, poin terakhir. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Berpakaian dengan rapi dan baik. Berpakaian rapi. Nah, kita sudah mendapatkan 5 poin kalimat kesepakatan kelas. Kira-kira kita setuju atau tidak? Setuju. Setuju atau tidak? Kalau gitu kita bacakan bersama-sama. Ya benar kan? Yuk, kita bareng-bareng. Yang poin pertama, jalan. Kedua, tidak menggunakan HP. Tiga, tepuk tangan dulu untuk Mas.